Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai nilai mutlak bagian yang kedua. Sebagai kelanjutan video pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep nilai mutlak. Bagi kalian yang belum sempat menyimak di video pertama, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS Channel, atau bisa kalian klik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silakan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar Mathematics is very easy. Oke, pada nilai mutlak bagian yang kedua ini kita akan berfokus pada penterampilan untuk memahami konsep mengenai harga mutlak dengan berbagai macam permasalahan sehingga betul-betul bisa dikuasai dengan baik. Oke, kita akan sedikit review. Ingat, harga mutlak X pada video sebelumnya adalah jarak X terhadap 0 ya. Kalau ini sebuah garis bilangan titik 0, ini adalah X, maka harga mutlak X itu jarak X ke 0. Kalau misalkan X-nya posisinya di sebelah kirinya 0 atau 0 berarti lebih besar, maka jaraknya juga X. Oke, sementara untuk X min A itu adalah jarak X ke A. Ya, sekali lagi kalau ini di garis bilangan, ini adalah titik A, ini adalah X, maka harga mutlak X min A itu jarak X terhadap A. Jadi jarak ini adalah harga mutlak dari X min A. Kalau sebelah X-nya di sebelah kirinya A atau A yang lebih besar, maka jaraknya tentu A dikurangi minus X. Oke, sekarang kita juga akan review terhadap perumusan umum atau perumuman dari yang sebelumnya tadi, bahwa harga mutlak 3, jarak 3 ke 03, jarak harga mutlak min 3 atau jarak min 3 ke 03, maka di sini diperoleh perumusannya. Harga mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 atau non negatif ya. Sementara harga mutlak X akan bernilai minus X atau minus X kalau X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif. Jadi sekali lagi, harga mutlak X bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai min X kalau X-nya kurang dari 0. Sementara dari perumusan 7 min 2, jarak 7 ke 2, 7 dikurangi 2 sama dengan 5, jarak min 7 ke min 2 atau harga mutlak min 7 min 2, jarak min 7 ke 2 itu 9. Kita coba sajikan perumusan di sebelumnya, bahwa harga mutlak X min A akan bernilai X min A jika X min A nya lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai minus X min A jika X min A nya kurang dari 0. Jadi dari dua perumusan ini sebenarnya intinya sama ya. Kalau di dalam harga mutlak nilainya lebih besar sama dengan 0, maka nilainya seperti yang ada di dalam harga mutlak. Kalau kurang dari 0, nilainya adalah negatif dari yang ada di harga mutlak. Jadi harga mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0, berharga min X jika X kurang dari 0. Sementara harga mutlak X min A akan bernilai X min A jika X min A nya lebih besar sama dengan 0, bernilai min X min A jika X min A nya kurang dari 0. Oke, mudah-mudahan nanti beberapa contoh ini betul-betul akan memahamkan kalian terhadap nilai mutlak ya. Tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut ini ya. Yang pertama, harga mutlak min 8n, di mana n itu bilangan asli. Nah, sekarang coba kita kaji, kita nalar, dan dengan berlatih ini mudah-mudahan kalian menjadi expert ya, khususnya di dalam nilai mutlak. Kita kaji ya. Min 8n, n itu bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli nilainya positif, paling kecil 1, atau karena min 8 itu negatif, berarti nanti min 8 dikali n hasilnya juga
minus, maka yang di dalam akar itu bisa dipastikan, sudah bisa dipastikan nilainya pasti minus. Maka sesuai dengan definisi dari harga mutlak, maka kalau harga mutlak di dalamnya itu bernilai negatif, maka nilainya minus ya. Oke, berarti harga mutlak min 8N, berarti minus min 8N sama dengan 8N. Jadi nanti N itu bilangan asli dikalikan 8, nilainya pasti positif. Benar ya, bahwa hasil dari harga mutlak nilainya positif. Oke, yang kedua, harga mutlak dari 2 akar 3 min 3. Nah, tentu kita akan menguji apakah yang di dalam harga mutlak itu nilainya positif atau negatif. Nah, bagaimana caranya untuk tahu bahwa di dalam harga mutlak itu nilainya positif atau negatif? Ya, oke, tentu kita membandingkan 2 akar 3 dan 3. Mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar 2 akar 3 berarti nilainya tetap. Tapi kalau sebaliknya, maka nilainya minus dari 2 akar 3 min 3. Oke, sekarang kita cek ya. 2 akar 3 dibandingkan dengan 3, biar tidak ada koakarnya, maka keduanya kita kuadratkan. 2 akar 3 kuadrat berarti 2 kuadrat 4 dikali 3, 12 dibanding 9. Ya, tentu 12 lebih besar. Artinya 2 akar 3 itu lebih besar dari 3. Sehingga karena 2 akar 3 dikurangi 3 lebih besar dikurangi lebih kecil, berarti dipastikan di dalam harga mutlak itu nilainya positif. Berarti hasilnya tetap 2 akar 3 min 3. Oke, paham ya? Ya, lanjut yang C. Mudah-mudahan dari C ini juga nanti kalian bisa pahami. Sama ya dengan yang B. Harga mutlak 3/7 dikurangi 2/5. Ya, kita harus tentukan dulu 3/7 dikurangi 25 positif apa negatif ya. Nah, sekarang kita cek 3/7 dan 2/5 dibuat per 35 ya. Berarti nanti 7 kali 5 35, 3 kali 5 15. 15/35 dibanding 14/35. Berarti 15/35 lebih besar, atau 3/7 lebih besar dari 2/5, sehingga nilai dari harga mutlak 3/7 min 2/5 itu dipastikan positif. Berarti nilainya tetap. Kalau mau dihitung berarti kita samakan penyebutnya menjadi 35, 15 min 14 sama dengan 1/35. Gimana? Dari 3 contoh ini bisa dipahami? Iya, artinya kalau di dalam harga mutlak itu nilainya negatif, maka nilainya minus dari di dalam harga mutlak. Kalau di dalam harga mutlak itu nilainya positif, berarti hasilnya tetap positif ya. Oke, sekarang yang D, 12 kali min 2 dibagi 2 minus 5. Oke, operasinya kita dulukan 12 dikali min 2 ya. Dapatnya adalah min 24, kemudian operasi kurung 2 dikurangi 5 kita selesaikan, hasilnya minus 3. Jadi min 24 dibagi min 3, hasilnya adalah 8 dalam harga mutlak ya. Harga mutlak 8, karena 8 itu positif ya, berarti hasilnya sama dengan 8. Oke, very easy ya. Lanjut ke E, harga mutlak dari 2/5 dikurangi 3/3. Sekali lagi kita akan bandingkan terlebih dahulu 2/5 dan 3/3. Nah, very easy ya. 2/5, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32, 3/3, 3 kali 3 9 kali 3 27. Tentu 32 lebih besar dari 27, maka 2/5 lebih besar dari 3/3. Sehingga kesimpulan kita 2/5 dikurangi 3/3 nilainya positif, berarti tetap ya. Kalau mau dihitung berarti 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Oke, very easy. Oke, lanjut yang F, harga mutlak dari 12,5 dikurangi 24/3/2. Sama ya, kita bandingkan terlebih dahulu 12,5 dibandingkan 24/3/2. Kalau kita amati, pangkatnya jauh lebih besar dari 24 ya, 24/3/2. Sementara satunya 12, 24. Maka dari sini sudah bisa kita ambil simpulan 24/3/2 yang lebih besar dibanding 12,5. Sehingga harga mutlak dari 12,5 min 24/3/2 di dalam di dalam harga mutlak itu nilainya negatif. Maka hasil akhirnya minus dari di dalam harga mutlak. Sehingga minus dari 12,5 dikurangi 24/3/2. Ya, kalau kita kalikan minusnya dibalik ya, 24/3/2 min 12,5. Oke, very easy. Nah, sekarang kita ke G ya. Ini kita kaji, kita nalar.
Kemudian kita buat simpulan ya. Harga mutlak 3N pangkat 2N min 1, N-nya adalah bilangan asli. Nah, sekarang perhatikan. Bilangan asli itu mulainya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Berarti bilangan positif. 3N berarti dipastikan positif karena 3 kali 1 itu 3 paling kecil, setelah itu lebih besar dari 3. Jadi 3N nilainya positif. Sekarang 2N min 1. Kalau bilangan asli terkecilnya adalah 1, berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 1, nilainya 1. Nah, paling kecil berarti 3 pangkat 1. Kalau N-nya 2, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, 3 kali 2, 6 pangkat 4 ya. Nah, artinya bahwa 3N-nya positif, kemudian pangkatnya juga dipastikan positif. Positif pangkat positif, pasti positif ya. Sehingga dipastikan bahwa nilai dari harga mutlak 3N pangkat 2N min 1 yang di dalam harga mutlak itu nilainya positif, maka nilainya tetap 3N pangkat 2N min 1 ya. Oke, silahkan dinalar lagi. Oke, sekarang yang H, harga mutlak dari 2N min 1 per N plus 1 ya, sama ini ya, 2N karena bilangan asli berarti 2N nilainya dipastikan positif karena nilai N-nya positif. Positif kali positif pasti positif. Kemudian 1 per N plus 1 karena N-nya positif maka penyebutnya juga dipastikan positif ya. Karena nilai terkecil dari N itu 1, maka bilangannya paling besar itu 1 per 2. Berikutnya kalau N-nya 2, 1 per 3 dan seterusnya. Makin lama nilai pecahan itu makin kecil, tidak pernah sampai nilainya 1, sehingga disimpulkan 2N dikurangi nilai yang kurang dari 1 pasti positif, sehingga nilainya tetap 2N min 1 per N plus 1. Oke, sekarang kita simak yang contoh nomor 2. Ini butuh kita bernalar ya. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah, beri alasan ya. Yang pertama, harga mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Sekali lagi ingat ya, K bilangan asli itu berarti mulai 1, 2, 3 berarti positif. Nah, di dalam harga mutlak itu positif, maka hasilnya tetap K. Oke, benar ya? Iya. Yang B, harga mutlak X sama dengan X untuk setiap X bilangan bulat. Nah, ini perlu dipertanyakan, bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Mestinya kalau sesuai dengan definisi, harga mutlak X akan sama dengan X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 atau untuk bilangan bulat positif. Sementara harga mutlak X akan bernilai min X untuk X-nya kurang dari 0 atau bilangan bulat negatif. Berarti kalau dinyatakan harga mutlak X sama dengan X berarti masih belum benar ya, salah ya. Ada dua alternatif atau ada dua kemungkinan, bernilai X untuk X-nya positif atau min X untuk X-nya negatif. Berarti salah ya. Kemudian yang C, jika harga mutlak X sama dengan min 2 maka X-nya sama dengan min 2. Dari sini sudah terlihat harga mutlak X sama dengan min 2 jelas salah ya, karena harga mutlak itu pasti nilainya positif. Oke, sehingga bisa dipastikan harga mutlak X tidak mungkin bernilai min 2 ya, karena pasti minimal 0 ya dan positif. Oke, yang D, 2T min 2 lebih besar dari 0, maka harga mutlak 2T min 2 sama dengan 2T min 2. Jadi ingat definisi dari harga mutlak ya. Harga mutlak 2T min 2 akan bernilai 2T min 2 jika 2T min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti dipenuhi ini ya. Iya, benar. Yang E, jika harga mutlak X plus A sama dengan B, dengan A, B, X bilangan real, maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B min A. Nah, sekarang kita cek ya. Jika X plus A sama dengan B, dia akan bernilai X sama dengan B min A itu jika X plus A lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau di dalam harga mutlak itu lebih besar sama dengan 0, maka nilainya X plus A sama dengan B, sehingga betul X itu B min A. Tapi kalau di dalam harga mutlak itu negatif atau X plus A-nya kurang dari 0, maka mestinya min X min A sama dengan B ya, sehingga nilainya mestinya min B min A ya. Berarti masih ada satu alternatif lagi untuk syarat X plus A kurang dari 0. Jadi salah ini ya. Oke, yang F, jika harga mutlak X sama dengan 0 maka tidak ada X bilangan real yang memenuhi persamaan. Tentu ada ya, berarti untuk X sama dengan 0 itu salah satu selesaiannya. Berarti masih ada satu penyelesaian untuk harga mutlak X sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0, berarti salah. Oke, lanjut. Nilai mutlak suatu bilangan real adalah bilangan non negatif.
Ya, betul ya, karena syarat harga mutlak X itu X akan bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0 atau untuk non negatif ya. Oke, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan nilai mutlak bagian yang kedua. Mudah-mudahan kalian semakin terampil dan semakin memahami konsepnya dengan kokoh dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada topik persamaan nilai mutlak. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.